Ya, kita masih di kabel utama, masih membahas utak-atik bagaimana cara melibas Irak. Bang, tadi kita bahas ada dua taktik, ada formasi pemain yang mungkin akan dicoba, yaitu 3-4-1-2 dan 3-4-3 begitu. Tapi sesungguhnya apakah masih ada peluang bagi Kluivert untuk mungkin memaksa dengan 4-3-3? Kalau iya, siapa yang paling cocok? Kalau 4-3-3, tinggal Belanda nih yang bisa memainkan formasi ini. Gitu, dengan ya Kluivert memang dari Belanda. Tentu memang pemain-pemain yang kita ini banyak dari diaspora terus dari Belanda juga ya levelnya kan tidak setinggi yang timnas Belanda. Ya. Menurut saya sih apa yang sudah selama ini dibangun oleh pelatih sebelumnya kan tinggal diperkuat. Ya. Gitu. Dengan kehadiran Kluivert ini dia harus memperkuat apa yang sudah diwariskan sebelumnya. Tinggal bagaimana, tinggal pilihannya, tinggal taktik. Memang ini soal ego, soal visi, soal keyakinan. Dan itu kita tidak bisa jauh mempengaruhi itu. Tapi rasanya dengan tiga di belakang ini kan udah bonding. Sayang untuk dibongkar. Dan saya belum menemukan argumen apa untuk mengganti Tom Haye dengan Mark Locke. Terus memasukkan Beckham Putra di tim ini untuk di starting pertama ini. Bang, ini adalah perakiraan kalau misalkan Kluivert akan menggunakan 3-4-3 lagi ya, di mana kalau melihat oleh Romeni kemarin bermain cukup baik di babak kedua, walaupun dia baru cedera, rasanya dari menit pertama bisa diberikan begitu ya. Milano Jonathan perform kemarin. Yes, sangat bagus Milano bermain, juga Ragnar saya pikir masih jadi pilihan yang baik untuk dicoba lagi. Kita berharap Calvin Verdong sudah sembuh dari cedera lehernya. Dan mungkin memang Tom Haye di sini akan bisa menjadi pengatur pertama gitu Bang ya. Iya. Nah ini formasi yang menurut saya ideal dan berharap toh kita sudah merekrut bahwa pemain di Suara sudah banyak. Untuk apa dicadangin? Ya. Sekarang kalau Rizky Ridho memang layak gitu untuk masuk di starting sekali lagi ini terkait bahwa ketiga back tengah kita memang sudah sangat bagus sekali. Sudah bonding, udah bonding. Dan mereka relatif kalau bermain bersama itu bagus, clean sheet, bisa clean sheet game. Dan apa yang disampaikan oleh Mancini, pelatih Arab Saudi sebelumnya, itu menyatakan bahwa ini tembok yang sulit untuk ditembus. Mereka mengakui tiga, baik J, mau Rizky Ridho maupun Hapner gitu. Oke, sekarang kita mencoba untuk mengutak-atik apa yang terjadi gitu Bang ya. Andai kata kita ingin mengamankan, lebih aman tentunya kita harus menang. Berapapun skornya? Berapapun skornya, kita harus menang lawan Irak. 1-0 masih lebih baik? Lebih baik, dengan catatan Irak memukul Arab Saudi. Oke. Sehingga kita head to head-nya kan jadikan 3-3. Golnya, selisih golnya 3-3 gitu. Dan kita mempunyai goal difference yang lebih baik dibanding Arab Saudi. Begitu ya. Kita dengan gitu kita bisa harapan masuk ke putaran kelima. Oke. Tapi kalau kita seri masih ada peluang juga, Pak? Ya. Lebih rumit ya? Lebih rumit. Peluangnya kalau ada wild card. Undangan dari FIFA gitu. Tapi kalau kita misalkan imbang dengan Irak, itu lebih bagus. Ya, artinya ada hiburan. Kita berharap Irak juga kalah cukup banyak dari Arab Saudi. Mungkin bisa menuju gitu. Peringkat 5 ya, Pak. Menuju putaran kelima ya, begitu. Meskipun antara Arab Saudi dengan Irak rasanya sih selalu tipis juga sih. Irak masih lebih unggul menurut saya sih. Ya, memang secara pengalaman saya masih ingat ketika final Piala Asia 2007. Irak menghantam Arab Saudi waktu itu. Tapi memang menarik ya bagaimana Irak ini walaupun rumit untuk menuju Piala Dunia, tapi di kawasan Asia dia selalu perform. Karena apa? Memang pondasinya kuat. Meskipun dilanda perang, dari segi fisik dan cara main, Irak di atas kita, harus kita akui. Lihat dari peringkat. Memang kalau kita baca Footy ranking kemarin, karena kalau kita juara grup itu kan 5%. Betul. Runner up 20%. Ranking 3 ya 70%. Dan kita berharap bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Dan berharap dengan bahwa seluruh jalan pelatih bisa memotivasi pemain bahwa ini pesawat terakhir. Ini satu tiket terakhir dan saya yakin pemain-pemain ini juga memiliki dampak yang luar biasa kalau mereka sukses. Gitu. Ya, ini kan salah satunya adalah seni pep talk, seni briefing gitu ya. Saya nggak bisa membayangkan sebenarnya apa yang harus diucapkan oleh Kluivert kepada pasukannya. Karena ini adalah posisi yang tentunya ya sekali lagi Indonesia belum pernah punya pengalaman sebenarnya berada di level ini. Tapi kemudian kemarin sempat otak-atiknya ada peluang, sekarang malah tertekan lagi. Ini bagaimana cara melepas tekanan tuh Bang sebagai mantan manajer klub Satu juga bahwa ya itu menjelaskan bahwa ini tiket terakhir dan ini kalian juga bisa. Secara
kualitas skill pemain kan beda-beda tipis gitu. Jadi memotivasinya itu bahwa ini tiket terakhir dan tidak ada yang tidak bisa di dunia ini. Kalian punya peluang, kalian pemain-pemain hebat dan terbukti kita kemarin maksudnya hampir menang gitu. Ya. Kalau kita perhatikan memang sebenarnya kan banyak pemain-pemain kita yang mungkin katakanlah 5 tahun yang lalu tidak pernah bermimpi akan bisa bermain di stage yang sebesar ini. Iya. Tapi hari ini mereka diperhitungkan. Mereka diperhitungkan. Bukan cuma sekedar bermain, tapi diperhitungkan. Bagaimana Arab Saudi pun tertekan secara psikologis kemarin gitu. Ya, tidak mudah bagi Arab Saudi untuk bisa mengalahkan kita tidak mudah. Kita nggak mudah. Mereka melakukan termasuk trik-trik jatuh ini macam-macam gitu. Tapi secara permainan kemarin berjalan baik. Tidak terlalu beda jauh begitu artinya Bang. Ini kan menjadi tantangan menarik karena kalau tidak salah pada saat laga terakhir kita melawan Irak, babak pertama waktu itu kita bisa nahan imbang 0-0, itu kita menguasai keadaan sebenarnya. Karena itu kembali lagi kepada formasi itu. Ya. Bagaimana 3 di belakang ini solid itu, ditambah dengan 2 mereka menunggu baru melakukan counter gitu. Dan kemarin memang kita harus fair aja bahwa bagaimana tengah tidak jalan kemarin dan di belakang pun agak sedikit komunikasinya kan. Lihat dari gol ketiganya kan bagaimana Martin Paes komplain gitu loh, pada saat dia sudah bisa blok kok masih ada yang tidak memfilter, ada yang tidak bisa menutupi itu lawan. Ini memang kemarin sebenarnya memang Arab Saudi cukup frustasi ya karena tidak banyak peluang clear yang betul-betul dari semua usaha, tidak banyak yang bisa betul-betul mengancam gawang. Begitu performanya Martin Paes luar biasa. Ada Pasti. catatan nggak Bang? Karena Martin Paes itu hadir ke sini dalam kondisi baru pulih dari cedera. Luar biasa Martin Paes luar biasa. Ya, okay. Berapa kali kita lihat sendiri hampir gol dia masih bisa blok. Siapa lagi Bang yang kemarin saya pikir juga bermain cukup maksimal dalam konteks Pelupesi juga lumayan main bagus. Miliano juga main bagus. Hampir semua yang kita harus akui bahwa Maklok, Beckham Putra, Ricky sedikit agak tegang, dan Yakob Sayuri karena dianggap buat salah gitu, ngerasa buat bersalah jadi sedikit canggung juga bermain, tidak lepas main kemarin. Iya. Saya pikir memang harus ada keberanian dari Kluivert juga tim pelatih ya untuk memilih memasukkan siapa yang paling siap untuk dimainkan menit pertama. Itu sebuah seni Bang ya, memilih orang memilih orang harus dapat. Iya, ini kan bicara kalau semua. Kan hayalan kita pada sebenarnya menghayal, berimajinasi. Kalau saya pasang ini nanti ini begini kan udah berkomunikasi dengan dirinya sendiri itu. Dan apapun yang terjadi terhadap Arab Saudi itu kan tidak pantas juga kita menyerang pemain. Betul. Lewat media sosial, apalagi dengan mengata-ngatai pemain sampai bilang ada diksi bodoh dan dongok, itu menurut saya tidak pantas. Semua pemain terkenal di dunia pun pernah buat salah. Dan tidak pantas juga kita harus sekarang waktunya kita mensupport para pemain-pemain kita untuk cepat pulih. Bahwa Irak bisa kita kalahkan, bukan tidak mungkin kita kalahkan. One last try ini ya? Iya, di sini kereta terakhir ini. Kita harus berpacu sekuat tenaga kita untuk apapun yang bisa. Ini sebuah motivasi di situ bahwa mereka bisa, tinggal mengembalikan kepercayaannya. Kalau psikologisnya kembali, fisik bukan masalah. Luar biasa, pemirsa. Ini adalah cara kita untuk mendukung para pemain kita. Bagaimana mereka harus berusaha untuk bisa melibas Irak, melakukan atau menunjukkan usaha terakhir terbaik mereka untuk bisa mengambil poin dari Irak dan tentunya menjaga peluang untuk bisa terus melaju dalam konsentrasi menuju Piala Dunia 2026. Bang Lumar, terima kasih sekali untuk waktunya pada malam hari ini. Kita doakan bersama ini ya. Amin. Kita harus Indonesia. Kenceng mainnya dan mencuri poin. Baiklah pemirsa, kabar utama akan saya kembali untuk Anda bersama Peter Zega.